Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf ini menjelang ngantuk-ngantuknya, mungkin saya akan lebih berinteraksi dengan jenengan supaya tidak ngantuk, karena jujur aja dari sekian banyak yang materi yang disampaikan itu mungkin hanya ophthalmoscope ini yang saya bawakan, dan saya membawakan satu kali, ini yang kedua kalinya. Itu pun satu kali hanya ketua Pengda saja yang saya berikan paparan, yang terpapar ophthalmoscope. Nah ini mungkin yang satu-satunya pertama kali pemaparan tentang ophthalmoscope. Jadi kalau kita mengacu pada 21 step clinical refraction procedure yang dikeluarkan oleh Filipina, yang saya dapatkan dari profesor di Filipina, itu ophthalmoscope itu nomor 1. Sebelum melakukan tindakan yang lain, ophthalmoscope nomor 1. Nah, sebelum sampai ke sana, saya mungkin karena dari Pak Kapengda meminta bahwa bagaimana sih kompetensi kita, kewenangan kita sampai sebatas mana? Ya, ini sudah saya catat, memang sengaja tidak saya masukkan, karena memang nantinya juga akan berubah. Kenapa berubah? Bisa saja pada saat kami audiensi, pada penyusunan standar profesi optometris, itu kita kalah berdebat atau kita ya karena kuat lah begitu ya, sehingga kompetensi itu bisa lepas dari kita. Namun upaya-upaya yang kita maksimalkan, jadi intinya bahwa saat ini pun pengurus pusat dan juga tim ahli itu berjuang untuk terbitnya keputusan Menteri Kesehatan tentang standar profesi optometris. Gitu ya, mohon doanya. Yang saya sampaikan di sini adalah hasil Munas 6 Iropin. Begitu. Hasil Munas 6 Iropin yang sudah di SK-kan pada saat tahun 2016 nomor 009 garis miring Munas 6 garis miring Iropin garis miring 2 garis miring 2016 tentang pengesahan standar kompetensi optometris Indonesia. Ya, ini sudah 2016, sekarang 2023, ada 7 tahun, begitu. 7 tahun, kita lost 7 tahun, ya harusnya sudah ada organisasi profesi yang bersamaan untuk penyusunan standar profesi, namun kita terlewatkan sehingga baru 2023 ini kita baru menyusun, sedangkan mereka sudah terbit keputusan Menteri Kesehatan walaupun tahun 2019. Namun kita mulai dari awal. Maka dari itu landasan dasar dari ophthalmoscope ini adalah masih hasil Munas 6 Iropin. Di dalam situ kita sampaikan di situ bahwa kalau kita melihat, tetapi penyusunan itu berdasarkan masukan dari BPPSDM saat itu, sekarang Ditmutu atau Dirjen Tenaga Kesehatan. Pada saat itu diarahkan juga, kita sudah punya draft dari masukan beberapa ahli, termasuk Kementerian Kesehatan, termasuk juga Dirjen BPPSDM, dan juga para tim ahli dari Iropin. Begitu. Ini masuk dalam bidang refraksi. Kalau dilihat ada bidang refraksi, bidang optisi, bidang lensa kontak. Kompetensi kita kan itu kan ya, kompetensi kita, 3 itu. Kemudian ini masuk, ophthalmoscope ini masuk dalam bidang refraksi. Yang kedua, kelompok pengelolaan peralatan. Termasuk apa saja peralatan kita untuk refraksi, trial frame, trial lens, apalagi strict ketonoskop, lenso, ya
Snellen, optotip, dan sebagainya. Itu termasuk dalam kelompok pengelolaan peralatan. Nah, untuk jenis keterampilan, nah termasuk tadi, adalah optalmoskop ini masuk dalam level kemampuan 2. Gitu ya, ada level kemampuan 4, level kemampuan 3, kemampuan 2, dan kemampuan 1. Nah, yang utama yang kita harus tahu, wajib bisa secara mandiri, itu level kemampuan 4. Apa aja? Salah satunya adalah trial frame, trial lens, lensometer, dan sebagainya. Begitu, itu level kemampuan 4. Nah, optalmoskop masih dalam level kemampuan 2. Artinya, dalam piramida Muller itu ada mengetahui dan dipraktekkan, melakukan dalam supervisi, dan mandiri, kan begitu. Itu piramida Muller, dan itu dipakai semua standar profesi tenaga kesehatan di Indonesia. Patokannya itu. Ya, jadi intinya bahwa kalau kita melihat pada jenis peralatan optometris dalam optalmoskop itu level kemampuan 2, artinya bahwa itu melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau didemonstrasikan atau pelaksanaan langsung pada pasien. Gitu ya. Jadi di sini dalam pemakaian optalmoskop itu kita wajib bisa untuk mendemonstrasikan atau memakai langsung kepada pasien. Nah, dasarnya sudah jelas ya. Berarti landasan dari optalmoskop ini memang tidak sewajib strict retinoskop. Nah, tetapi ini masih masuk dalam kompetensi optometris. Gitu ya. Sudah jelas untuk itu, maka dari itu kita mulai bahas. Melihat dari kompetensi optometris dari Filipina, itu dia memegang 21 step clinical refraction procedure. Yang pertama adalah optalmoskop, yang kedua adalah keratometer. Jadi setelah optalmoskop, jadi misalkan pasien datang, yang pertama dilakukan tindakan adalah optalmoskop dulu. Optalmoskopi, dilihat dulu. Retinanya seperti apa, kemudian baru keratometer. Dilihat secara kelengkuan kornea dan sebagainya. Setelah itu habitual foria untuk jauh, habitual foria untuk dekat, dan kerato dan retinoskop. Begitu. Nah, artinya bahwa ini sangat diperlukan sekali. Ini sebagai awal dalam kita melakukan kompetensi kita, keilmuan kita tentang refraksi. Ini masuk dalam prosedur klinik refraksi. Begitu. Nah, ini yang diterapkan di negara Filipina. Begitu. Nah, apakah kita bisa? Seharusnya kita bisa mampu untuk itu. Maka dari itu, yang pertama adalah kita sudah masuk dalam level kemampuan 2. Yang kedua, kita bisa mendemonstrasikan optalmoskop itu dan mempraktekkannya langsung kepada pasien. Jadi dari dasar ini yang menginspirasi mungkin Pak Joko dalam hal ini, karena konteksnya adalah pemeriksaan retina, sehingga ini di-include-kan untuk kita bisa belajar bersama. Setuju ya? Nah, ini kurikulum vitae saya. Ya mungkin semua sudah pada tahu lah ya. Jadi di samping itu yang mana tahun 2023 ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setelah standar profesi optometris ini kita juga langsung dikejar. Jadi ibaratnya ini kita kejar target, pengurus pusat kejar target, setelah standar profesi nanti ada standar kompetensi kerja, yang mana nanti tadi yang saya sampaikan di dasar
leveling stratifikasi dasar, stratifikasi madya, stratifikasi utama, dan juga stratifikasi paripurna, itu kompetensinya sampai di mana, kemudian alat yang dipakai apa aja, dan sebagainya. Itu diatur di keputusan Menteri Kesehatan nantinya. Nah, setelah standar kompetensi kerja terbit, nah yang ketiga adalah standar praktik. Gitu. Apa bedanya? Nanti dilihat aja bagaimana nanti keputusan Menteri Kesehatan yang akan terbit. Jadi intinya bahwa ini kerja target dari pengurus pusat sekarang, yang mana ini sangat menyita waktu, perhatian, tenaga, dan pikiran kami di pengurus pusat. Maka dari itu kami mohon doanya, karena ini adalah legalitas kita semua. Tanpa itu mungkin pada saat kita baksos, kita ngapain aja, kita harusnya bagaimana, kewenangan kita apa, kompetensinya apa, tempatnya di mana, bagaimana ukuran dari pelayanan pemeriksaan refraksinya, dan juga apa aja tahapan-tahapannya. Nah ini nggak diatur. Tapi kalau dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan ini, kita mempunyai peraturan itu, dan itu merupakan legal standing dari kita melakukan upaya pelayanan pencegahan gangguan kebutaan. Next. Nah, kita sekarang bahas definisi. Mungkin definisi dan sebagainya saya rasa itu mungkin bisa dipelajari atau dibaca sendiri ya. Tujuan dan manfaat, jenis optalmoskop, bagian optalmoskop, prosedur penggunaan, penilaian, video tutorial. Ini kenapa saya sampaikan, karena memang kalau kita membaca sekilas bukunya 21 Step Clinical Procedure of Refraction, itu mungkin banyak akan ada kebingungan, tetapi dengan visual, dengan video, yang mana nanti akan bisa lebih memudahkan kita untuk bisa mempelajari dan juga melakukan pemeriksaan dengan optalmoskop. Next, definisi. Ya, definisinya adalah optalmoskop itu sama dengan funduskopi. Jadi misalkan kalau kita ngobrol yang punya nggak optalmoskop, nah gitu ya. Kemudian dokter bilang funduskopinya dilihat gitu. Coba ambil funduskopinya, nah begitu. Nah ini mungkin kita masih bingung, apakah sama? Ternyata sama. Optalmoskop itu adalah funduskopi juga. Gitu. Jadi alat yang digunakan untuk memeriksa bagian dalam mata seperti retina dan saraf optik. Nah ini nanti yang saya keluarkan, tadi sudah pretest ya? Sudah. Ini nggak ada di situ, nggak ada, cuman saya pengen supaya kita lebih konsentrasi dalam mempelajari ini, bahwa yang dilihat dalam optalmoskop itu sebenarnya yang paling mendasar ada 3. Ya, yang tadi keluar di pretest kan ya. Apa aja 3 itu? Yang pertama adalah cup. Cupnya itu sangat kecil sekali. Di cup itu. Nanti ada gambarnya per slide. Yang pertama cup, ada 3C yang perlu dilihat di optalmoskop itu. Yang pertama adalah cup. Yang kedua adalah color. Color, nanti ada perbedaan warna. Banyak sekali beda warna nanti. Nah, normalnya seperti apa? Di luar normal itu bagaimana? Nah, itu tergantung dari colornya. Dan ternyata color itu mempengaruhi. Apakah ada kelainannya atau enggak? Apakah merahnya itu merah polos atau merah ada bintik-bintiknya, ada cottonnya atau enggak? Begitu. Jadi yang pertama adalah cup, kita bisa melihat di tengahnya. Cup, color. Yang ketiga kontur. Nah konturnya ini, cabangnya ini bagaimana? Cabangnya ini ada pecahannya, cabangnya ini bagus, bercabang seperti itu. Atau pada saat bercabang itu ada noktah-noktahnya, ada cotton-cottonnya, atau bagaimana. Nah itu bisa dilihat dalam gambar selanjutnya. Next.
Oke, nah tujuan dan manfaat. Kalau kita kecil ternyata ya, tujuannya adalah untuk menentukan ada atau tidaknya kondisi patologis, menilai kondisi kesehatan mata. Nah ini kan lebih enak. Nggak ada ya di sini. Oh gitu, ini ada. Oh gitu, zoomnya yang mana? Oh operator emang ngerjain saya operator. Nah manfaatnya. Oke. Manfaat, ophthalmoscope dapat berperan untuk mendeteksi gangguan mata akibat penyakit sistemik, diabetes dan hipertensi, robekan pada retina, glaukoma, kerusakan pada saraf optik, hilangnya penglihatan, bagian tengah, kanker kulit yang menyebar ke mata, infeksi pada retina atau retinitis sitomegalovirus, retinopathy of prematurity pada bayi. Ophthalmoscope juga dapat mendeteksi kemungkinan penyebab gejala dan sakit kepala dan beberapa jenis penyakit lain seperti tumor otak atau cedera kepala. Jadi begini, intinya dari semua bahwa kalau misalkan kondisi fundus dan makula seseorang tidak seperti normal, itu pasti akan ada kelainan. Begitu. Nah, memang kita perlu melihat bagaimana kondisi miop tinggi, bagaimana kondisi glaukoma, bagaimana kondisi diabetik retinopati. Nanti ada gambar-gambarnya yang sekiranya itu kita bisa melihat atau mempelajari gambar-gambar itu. Jadi intinya bahwa kita perlu melihat gambar-gambar itu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 poin yang utama. Kita melihat cupnya ada di tengah, colornya, warna dari kondisi retinanya, fundusnya, dan juga konturnya. Konturnya bercak-bercak atau cuman bercabang saja yang bagus, begitu. Karena ini terkait dengan semuanya. Maka dari itu kenapa? Ya, saya pernah berpikir bahwa kenapa ophthalmoscope ditaruh di awal kali pada saat pasien masuk pertama kali? Ada yang bisa jawab nggak? Cuman saya nggak punya hadiah. Kenapa ophthalmoscope diberikan di awal? Ya, Pak Haji, monggo Pak Haji. Betul, ya. Tepuk tangan buat Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji, saya nggak ada. Karena saya nggak langsung pulang ini, saya harus ke Bandung dulu, dari Bandung ke Jakarta, 2 hari nginep di Jakarta, 3 hari baru balik Surabaya. Jadi kalau saya bawa hadiah, waduh, saya bawa kemana-mana itu hadiah itu. Ganti SKP. Wah. Ini ada kolegium di sini, tinggal ngomong kolegiumnya aja gitu kan. Oke, ya, kenapa di awal? Betul. Jadi kalau kita tahu ada kelainan di situ, ngapain diperiksa? Ngapain diperiksa? Kalau ada glaukoma kita lihat, ada glaukoma, ngapain diperiksa? Kan begitu. Kalau ada katennya, ngapain diperiksa? Nggak bisa diperiksa. Kalau ada diabetes retinopati, kita cuma maksimalkan aja. Begitu. Artinya apa? Diperiksa pun nggak mungkin kita ketemu 6/6. Atau bahasanya hemetropia. Nggak bakal ketemu. Ya, dan jangan dipaksakan untuk bisa ketemu. Nggak bisa. Gitu ya. Nah inilah fungsinya kenapa ophthalmoscope taruh di depan. Begitu. Benar sekali. Next. Next. Operator. Bisa aja operator. Dikecilin. Nah, ini keluar juga ini. Di pretest nanti ya, post test. Nah, ada 3 alat. Gitu ya. Ini yang paling sederhana dan juga lebih fungsional menurut saya. Karena ophthalmoscope
di setahu saya di setiap rumah sakit pasti ada, karena ini merupakan pegangan dari dokter spesialis mata dalam mendeteksi misalkan optometrisnya ketemu ukuran, ditulis ukurannya, dikasihkan ke ophthalmologisnya, kemudian dilihat visus cum correctionnya nggak sampai 6/6, wah dia pasti melihat ya. Seperti itu. Bisa pakai ophthalmoscope saja, bisa pakai slit lamp. Karena di sini ada 3 alat jenis ophthalmoscope. Gitu. Yang pertama, ophthalmoscope direct. Ophthalmoscope direct. Nah, ini yang handheld ophthalmoscope. Artinya bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Ophthalmoscope direct. Ophthalmoscope indirect, gambarnya kayak pakai lem, ada lampunya di situ, kemudian lensanya ada di matanya, nanti ada gambarnya, kemudian slit lamp, biomikroskop. Itu termasuk dalam ophthalmoscope. Jadi ini keluar, nanti bisa diingat bahwa ada 3, yang pertama direct, yang kedua indirect, dan yang ketiga adalah slit lamp, biomikroskop. Nah, ini jenis-jenis dari ophthalmoscope. Next. Nah, di sini jelas. Nah, ini seperti ini modelnya. Ini bisa dipegang, bisa dibawa kemana-mana. Siapa aja bisa mempelajari ini dan juga siapa aja bisa menggunakan ini. Itu baik misalkan pada bayi pun bisa dilihat. Pada bayi bisa dilihat, pada orang tua yang taruhlah mungkin dia nggak bisa berdiri, kita bisa mendatanginya. Nah, kemudian yang ini biasanya ada di lab OK, itu biasanya ada seperti ini, dan juga yang rumah sakit yang referral, rumah sakit tipe B, tipe A, itu kebanyakan juga ada seperti ini. Nah, kalau mikroskop pasti ada, karena ini pegangan wajib dari spesialis mata. Jadi ini bisa dihafal, ini direct yang langsung, ini kemudian indirect, tidak langsung. Nah, ini bisa diukur, dipaskan kepala seseorang, tinggal diputer aja, dia ketat, dilonggarkan, dia bisa longgar. Dan kemudian ini untuk lensanya ada di sini, tinggal melihat aja, tinggal dipaskan, apakah kurang sama kayak kita, ada pantoskopiknya, ada retoskopiknya gitu ya. Kalau lensa, ini tinggal diatur aja sesuai dengan pemakaian masing-masing. Jadi ini memang custom. Jadi semua ukurannya berbeda. Maka dari itu ini biasanya kalau di rumah sakit, setiap dokter yang punya alat ini nggak bisa dipakai yang lain kecuali di setel lagi. Begitu. Nah, kemudian slit lamp. Kalau slit lamp mungkin dari bahasan yang lain kita bisa obrolkan. Yang utama bahwa ada jenis lensa, ada jenis ophthalmoscope yang mana ada 3. Yang pertama adalah direct, kedua indirect, ketiga adalah slit lamp. Next. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya untuk yang direct itu seperti itu, bisa dibesarkan. Saya ini sebetulnya minus juga, ada astigmatnya juga. Makanya waktu udah masuk presbiop nggak pakai kacamata bisa kebaca. Direct langsung, pembesaran tinggi, kita tahu pembesarannya memang tinggi. Kalau kita melihat di sini, saya bawakan alat. Saya bawakan alat dan ini bisa sampai 40, bisa sampai tinggi diopternya, tinggal diputar. Di sini ada lampunya, yang mana nanti mungkin kita perlu mencoba satu-satu ya.
mencoba satu-satu. Ya minimal tahu alatnya, bisa mengoperasikan, dan bagaimana on off-nya, ngidupin matinya minimal tahu lah. Ya, daripada nanti kita keluar nggak bisa mengoperasikan, nggak bisa paham tentang alat ini. Sebenarnya cukup sederhana. Ophthalmoscope hanya dilihat cuma satu kali aja. Beda dengan retinoskop. Retinoskop, strict retinoskop, kita masih melihat, ngukur, melihat lagi, melihat, ngukur lagi, searah atau berlawanan arah, kan begitu. Kalau ini nggak, cukup sekali aja. Dilihat, set, sudah selesai. Gitu. Nanti ada caranya, sehingga untuk yang alat ini, handheld ya, handheld ophthalmoscope, yang bisa dibawa kemana-mana, yang lebih portable, lebih fleksibel, dan ternyata memang ukurannya bisa tinggi. Itu kelebihan. Kalau kita melihat kelebihannya aja daripada kekurangannya. Kemudian indirect, tidak langsung. Nah, tidak langsung itu stereoskopik. Ini lebih luas, penglihatannya lebih luas. Karena ada lensanya itu lebih luas. Kalau yang ophthalmoscope ini itu agak kecil, kalau ini lebih luas. Jadi melihatnya secara 3 dimensi, lensanya di dalam indirect itu yang dimasukkan begitu, itu lebih luas melihatnya. Jadi kita melihat kanan kirinya sudah kelihatan semua, lebih mudah daripada yang direct. Tapi kalau misalkan pakai direct bisa, pakai itu pasti bisa, pakai indirect pasti bisa. Tapi kalau indirectnya bisa, belum tentu bisa pakai ini. Begitu. Jadi ini sangat luar biasa. Nah, kalau itu mahalnya luar biasa. Dulu saya pernah jualan mungkin sekitar 55 juta yang indirect tadi. Kalau direct lebih murah. Kemudian bidang pandang lebih luas, tidak terpengaruh oleh bias mata pasien. Ya. Jadi misalkan pasiennya nanti ngelirik kanan, atas, bawah, itu tetap aja kita bisa melihat. Tetap kita bisa melihat cupnya. Kita melihat lewat pupil ya. Di pupil itu kita bisa melihat lewat itu. Nah, memang kalau yang ini perlu teknik. Tapi kalau yang direct ophthalmoscope, pasien di depan, kita pasangkan lensanya, kita cuma melihat seperti ini udah kelihatan semua. Enak memang. Tapi ya gitu, berat. Berat. Kalau ini kan cuma sama kayak strik lah. Beratnya sama kayak strik begitu. Ya, next. Slit lamp, ya kita tahu slit lamp lah. Ya nggak bisa dibawa kemana-mana. Kemudian kalau lebih besar lagi pakai ada lensa yang 30 dioptri, 40 dioptri ya, ada tambahan seperti itu. Dan juga misalkan kalau anak-anak kesulitan, jadi harus dipaskan dulu, kadang dipangku dulu sama orang tuanya dan sebagainya. Tapi memang jelas, melihatnya jelas. Melihatnya jelas. Kelebihannya gambaran sangat terang dan jelas, pembesaran 3 dimensi, dilengkapi lampu celah berkualitas tinggi. Lampunya sangat bagus sekali, celahnya bisa kelihatan, bahkan kornea dan sebagainya bisa kelihatan semuanya. Tapi kalau yang lain tidak sejelas biomikroskop begitu. Itu yang bedanya. Begitu. Next. Oke, bagian-bagiannya mungkin nanti perlu diputar ya, supaya bisa tahu. Ada namanya di depan ini apertur. Aperturnya ada slit, kemudian ada cross, ada warna biru dan sebagainya. Kemudian ada yang warna hijau dan biru, tinggal diputar saja. Kemudian sampingnya, ini powernya, kita biasanya pakai 0. Nah kemudian kalau -3 tinggal diputar aja 3. Kalau biasanya kita misalkan pakai -3 gitu ya, tinggal diputar 3. Kalau kurang tinggal ditambahin lagi terus. Begitu. Tapi untuk awal pertama kali
nanti kita jelaskan. Sebelum melakukan pemakaian ini memang harusnya 0 semua. Ya, jangan sampai ini sudah berubah powernya. Jadi untuk meningkatkan atau menurunkan power ada di kanan dan kirinya. Nah, untuk jenis lampunya ada di depannya. Di depannya ini bisa lingkaran besar, lingkaran kecil, kemudian setengah, separuh lingkaran, warna biru, warna hijau ada di sini semua, di depannya. Nah, nanti tinggal dilihat masing-masing seperti itu. Nah, ini sebenarnya nggak ada yang bawah. Ini saya coba bawakan. Ini sama kayak strik yang model Heine. Jadi model ophthalmoscope itu ada 3 setahu saya. Yang pertama Heine, yang kedua Wells Allin, yang ketiga Killer. Nah, ternyata saya tanya Pak Baberido bahwa ternyata Nates juga punya ophthalmoscope, betul ya Pak Ido ya? Nah, saya baru tahu. Tapi kalau yang kita keluar, yang dipakai di India, itu kebanyakan Wells Allin. Saya nggak berpromosi, apakah ketiganya bagus semua, ya yang dipakai biasanya seperti itu, dan yang ada di pasaran seperti itu, dan kalau Berjaya Mandarin punya Nates, nah saya baru tahu juga itu. Karena pada zaman saya itu masih belum ada. Yang ada Killer, Wells Allin, dan Heine. Namanya Heine. Nah, ini tinggal dimasukkan aja, diputar, tinggal dimasukkan. Kemudian ini on off-nya. Masing-masing alat berbeda, tetapi posisinya sama. Ini untuk on off-nya. Ini untuk memasukkannya, nah, tinggal dimasukkan dan posisi itunya juga sama semua. Untuk powernya juga di samping, untuk beda fiturnya juga di depan. Nah, nanti ada petunjuknya dan juga ada bagian-bagiannya di situ. Pointernya tadi mana ya? Oh, dia ambil di sana. Saya cari pointernya. Ya, ini kita ngintip di sini. Ini untuk ngintip yang di atas. Nah, kemudian ini sama kayak tadi. Ini merek Wells Allin ini. Ini yang banyak macamnya, bisa lingkaran besar, lingkaran kecil dan sebagainya. Nah, ini power yang ada, apakah 0, 1, 2, 5, 6, 10 di sini dilihat powernya. Nah, kemudian aperturnya juga ini bisa diganti lampunya, nanti semua ada di situ. Ya, kalau membayang-bayangkan kayak gini mungkin agak sulit, tapi kalau misalkan nanti ini bisa kita lihat satu persatu, bisa melihat bahwa oh ternyata ada aperturnya. Next. Nah, ini indirect ophthalmoscope. Jadi saya bilang bahwa di sini ini ada lensanya dan kita bisa melihat lewat sini. Ini ada lampunya di sini juga dan lampu kita bisa melihat ada kameranya di situ. Nah, ini bisa di setel sesuai dengan bentuk kepala kita. Kalau di atas itu bisa narik ke atas. Nah, kalau di belakang itu bisa mengetatkan lingkar kepala, gitu. Kalau kurang ke bawah, ininya diputar dari atas. Kalau kurang ketat di lingkar kepalanya bisa diputar di belakangnya. Jadi ada 2 putaran. Kalau yang handheld ini, indirect ophthalmoscope. Next. Nah, ini apertur. Apertur ini ada di depan alat tadi. Ada apertur, modelnya kecil, agak besar, paling besar. Nah, ini ada cross. Nah, kemudian ada yang agak abu-abu gitu. Nah, ini di sini sebetulnya warnanya kuning ya. Sebenarnya warnanya kuning atau bisa juga hijau. Kemudian ada biru dan ada slit. Slitnya ini juga bisa diputar juga. Gitu. Nah, ini macam-macamnya.
Jadi biasanya kalau kita melihat apakah misalkan pakai ini aja sudah cukup, tidak perlu yang besar, bisa juga untuk melihat pupilnya ya. Lewat pupil kita bisa melihat retinanya, terserah kita. Kita biasanya style kita mau pakai yang besar atau yang tengah atau yang paling kecil, ini bisa. Nah, untuk awal pakai yang besar. Untuk awal pakai yang besar. Kenapa? Kita bisa melihat red reflect. Red reflect. Jadi ini luar biasa ini. Saya baru pertama kali, loh kok bisa mata manusia jadi merah itu. Ya alat ini yang membuat mata jadi merah gitu. Nanti kita buktikan. Next. Ini aperturnya. Nah, prosedur penggunaan. Bisa dipegangin nggak sambil saya mempraktekkan? Jadi kalau tidak dipraktekkan, hanya ngobrol aja mungkin nggak terlalu paham. Ya, bisa dilihat semuanya. Ini ada baterai. Kalau biasanya orang alkes bilang baterai warungan, baterai warung, jadi semua baterai bisa masuk, bisa ABC, bisa energizer dan sebagainya. Dan ini yang sedang ya, bukan yang besar ya, yang sedang. Yang sedang ada 2, pastikan jangan kebalik, pastikan bahwa ini memang masuk seperti ini dan sama. Jadi jangan kebalik seperti ini, tetapi sama, begitu. Ini dimasukkan. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa ini adalah yang minus. Ya, setiap kali seperti ini ada yang minus, begitu ya. Artinya apa? Yang belakang. Ya, atau yang perempuan, biasanya kan gitu. Nah, begitu ini ditekan, dimasukkan sampai nggak bisa keputar. Macam-macam alat berbeda, tetapi sama semua. Yang bawah ini memang untuk pegangan dan juga ini untuk baterai. Ya, kebanyakan sih tidak ada colokan untuk yang, mohon maaf, alat dari Eropa dan sebagainya. Tapi kalau yang China, India biasanya ada colokannya, begitu. Tapi kalau Eropa biasanya dia baterai yang biasa kita beli dari itu. Dikencangin, sudah kencang mentok, baru diambil kepalanya. Ambil kepala jangan langsung dimasukkan, seperti yang saya tadi bilang bahwa ini bisa diputar sampai bunyi gitu, nah, sampai mentok baru dimasukkan. Kalau kita pengen lebih awet, bisa aja ceklek langsung bisa. Oke, coba kita masukkan. Nah, itu nanti gampang aus. Paling aman dibuka dulu baru dimasukkan. Begitu. Jadi jangan langsung dimasukkan. Nah, kalau terlalu sering itu gampang aus. Kalau gampang aus, waduh, susah. Mahal soalnya. Ya, sudah. Baru diputar on off-nya. Sama kayak strik, bawahnya juga gitu, tinggal diputar. Nah, kelihatan ya lampunya ya. Putarnya mentok. Ini mati, ini on off, putarnya mentok. Jadi sampai mentok, sampai ini warnanya berubah jadi merah. Nah, seperti itu. Ini mentok. Nah, pertama kali yang kita lihat adalah power yang ada di sini. Ini harusnya 0 untuk pertama kali. Karena menandakan bahwa itu normal. Jadi 0. Misalkan ada kita tahu kita -3, ambil aja -3. 3 dioptri ke kanan atau yang ke kiri. Gitu. Nah, kalau kebanyakan biasanya itu 0 dulu. Baru setelah 0 baru kita nanti main. Entah nanti 3 dioptri atau -3 begitu. Tapi yang utama awalnya adalah 0. Ya. Jadi ini kita bermain aperturnya di depan sini. Ini biru,
Nggak kelihatan. Oh ini lebih kecil, sorry. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Nggak kelihatan. Ini yang cross, nggak kelihatan kecil ya. Nanti bisa dicoba. Ini slit. Nah yang biru ini nggak kelihatan, kecuali dekat, baru biru kelihatan. Oke. Ini separuh lingkaran. Nah semua ada di sini. Ini yang warna kuning, kalau mau yang warna hijau ada. Nah ini hijau. Oke, seperti itu. Nah, pertama kita lihat di yang besar. Pertama kali kita lihat yang besar, kenapa? Karena untuk melihat red refleksnya. Gitu. Dan pastikan bahwa power yang di sampingnya itu 0. Kita bisa melihat di sebelahnya. Ini berapa? 3. Ini berapa? 2. Ini berapa? 1. Ini? 0. Nah, jadi sampai 0. 0 dulu baru main. Oke. Nah, cukup. Cukup mudah nggak ya kira-kira? Belum pernah melihat ya? Ya. Nah, strik. Sama kayak strik. Dan ngintipnya juga di depan, di atas. Ngintipnya juga di atas. Strik juga ngintipnya di atas. Nah, seperti itu. Tahap awal kita melihat red reflect. Mas, bisa maju nggak Mas? Ya. Ini ketua panitianya jadi praktek ya. Oke, kita lihat kalau ini ada 0, kita sudah 0, kita pastikan bahwa ada lampunya. Oke, nah coba lihat, taruh di depannya. Ada yang kelihatan merah nggak? Di belakang? Sampai lihat lurus jauh, 6 meter. Ada yang lihat merah nggak? Merah ya? Bener ya? Sampai lihat merah nggak? Loh iya Bang, enggak, ragu-ragu gitu. Lihat matanya pupil, jangan lihat orangnya, lihat matanya. Lihat jauh ya, lihat jauh. Nah ini bisa lihat keduanya. Lihat di tengahnya merah enggak? Betul ya? Nah kalau ini kan enggak. Iya. Nah itu, ini red reflect. Ya kan temenku? Nah, nggih. Jadi dua-duanya dilihat. Nah ini ada warna merah enggak di tengahnya? Enggak ada. Jadi kan agak ke atas Pak. Betul enggak? Lihat tengah, di pupilnya. Enggak lihat. Lihat enggak? Enggak lihat? Enggak lihat? Lihat kan? Nah, lihat seperti itu. Nah, betul. Ya mungkin plusnya harus dipakai Pak, jadi harus ke gini Pak. Iya Pak. Sabun. Udah. Itu ya. Ya, saya lihat pertama kali itu belum tahu itunya, loh kok matanya bisa jadi merah gitu ya. Kaget semua itu ya. Nah, nanti ada ciri-ciri yang bisa langsung. Oh ini miopia, oh ini hipermetropia, asik banget nggak bisa. Hanya miopia dan hipermetropia yang bisa langsung kelihatan. Hanya cuma melihat seperti itu aja. Begitu ya. Oke. Next. Sopo telepon. Nah, seperti itu. Jadi awalnya agak jauh, yang paling besar, keduanya bisa kelihatan dengan satu lampu tadi bisa kelihatan dua-duanya, awalnya jauh, nah baru seperti itu nanti nextnya. Nah ini kita melihat
Yang tadi itu melihat red refleksnya, yang saya praktekkan tadi di depan. Pertama, lihat red refleks. Jadi refleksnya berubah warna merah. Nah, kemudian baru, sebelumnya Mas, gambarnya gimana Mas? Nah, baru seperti ini. Ya, jaraknya ya memang ini merupakan kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kita sangat dekat dengan pasien, sangat dekat. Gitu ya, sangat dekat. Nah, caranya itu misalkan ini Pak Joko ada di depan saya, ya. Kita hanya bisa melihat 15 derajat saja. Antara mata kanan 15 derajat, mata kiri 15 derajat saja. Kita lebih dari 15 derajat nggak akan bisa kelihatan retinanya, nggak akan bisa. Jadi memang harus 15 derajat. Ya dengan dari samping ini nggak kelihatan, retinanya nggak kelihatan. Jadi memang 15 derajat. Dan prinsipnya sama kayak retinoskop. Coba itu dilihat, itu periksa mata kanan atau mata kiri? Kanan. Yang memeriksa mata kanan atau mata kiri? Kanan. Mana yang kiri? Yang memeriksa mata kanan atau mata kiri? Yang diperiksa mata kanan atau mata kiri? Kanan. Jadi kanan ketemu kanan, kiri ketemu kiri, gitu ya? Begitu. Sama kayak strik, beriringan, bisa aja, masih bisa. Ya, sama kayak strik ya, kanan ketemu kanan, kiri ketemu kiri. Kita periksa mata kanan, kita meriksa mata kanan, kita meriksa pasien mata kiri, kita pakai mata kiri kita. Ya, sama, prinsipnya sama. Kenapa? Karena sangat dekat sekali nanti kita bisa melihat untuk retinanya. Next. Secara garis besar, itu 3 macam penilaian tadi, itu yang paling mudah. Lihat 3 penilaian tadi, cupnya bagaimana, colornya bagaimana, warnanya bagaimana, dan juga konturnya bagaimana, hanya itu aja. Ini kalau untuk rasio disk cup, itu 0,3 berbanding 0,5. Kita susah untuk menentukan 0,3, 0,5. Tapi yang paling gampang 3 tadi itu aja. Kemudian rasio AV, arteri dan vena. Arteri 2, vena 3. Jadi vena itu selalu lebih besar daripada arteri. Jadi kalau misalkan melihat ada yang tebel, nah itu vena. Melihat ada yang tipis, cabang-cabangnya tipis, itu arteri. Begitu. Arteri dan vena harusnya lebih bagus, cabangnya lebih bagus. Yang lebih tebal adalah vena, paling agak tipis, agak smooth adalah arteri. Refleks foveal tajam, nanti ada gambarnya. Kita nggak bisa membayangkan tajam seperti apa, nanti ada gambar, contoh-contoh gambarnya yang banyak sehingga kita memudahkan untuk itu. Oke, next. Nanti bisa dipelajari itu. Tapi yang utama 3. Cupnya itu tengahnya bagaimana, kemudian colornya bagaimana, nanti ada gambar-gambarnya. Ini banyak gambarnya. Dan juga ada tutorialnya terakhir. Dan juga konturnya bagaimana. Hanya itu aja. Sangat sederhana sekali. Itu. Nah, perhatikan besaran cup dan disk serta rasio. Yang tengah itu cup, hijau yang tengah cup, yang atas, yang lebar itu disknya. Yang tengah cupnya disknya. Yang tengah cupnya yang lebih besar disknya dan sebagainya. Nah ini, perhatikan besaran cup dan disk rasionya. Nah rasio vena, ini vena, arteri yang besar, kebalik ya, vena yang besar, arteri yang kecil. Nah ini yang besar-besar ini
vena yang lebih besar, artinya lebih kecil. Nah, gambar-gambar ini bisa diketahui kalau kita sering kali melihat. Ini hanya berbagai contoh gambarnya aja. Nah, cuman kita perlu mengetahui bahwa warnanya itu merah atau ke orange ya, ke orange-an begitu. Dan itu merata. Kalau orange-nya merata, merahnya merata, bagus. Nanti ada yang nggak bagus. Next. Nah, ini red reflect yang tadi saya bilang. Kalau merahnya di atas itu miopia, merahnya merata semuanya, emmetrop, merahnya di bawah itu hipermetrop. Gampang kan? Tadi apa tadi? Yang bisa kelihatan tadi mana? Semuanya atau apa? Bawah. Agak bawah sedikit. Merahnya ke bawah. Ada hipermetropnya berarti. Sedikit hipermetrop, gampang. Cuman itu aja. Jadi pakai ophthalmoscope, dihidupkan, dilihat kedua matanya sekitar 30 sentian jaraknya, pokoknya bisa kelihatan kedua matanya, sudah bisa diidentifikasi. Full merah, nggak usah dihafal. Nggak usah dihafal. Ya, karena semua pasti akan nanti kita periksa mata. Gitu ya. Nah, tapi kalau mau ya cuman gampang, atasnya merah miop, bawahnya merah hipermetrop, kebalikan itu aja. Satu yang dihafal. Gitu. Full emmetrop. Nah, begitu. Itu bisa kelihatan. Next. Nah, kembali lagi. Yang dilihat adalah dua mata. Red reflect itu dua mata seperti tadi. Agak dimundurkan supaya kena langsung dua matanya. Sehingga nanti bisa kelihatan. Mana yang normal, mana yang ada ukurannya. Nah, kalau kayak gini. Ya ini yang bagus ini. Ya kan? Ini merah. Yang bagus yang merah. Nah kalau ada orange ya, ini tidak masalah. Kemudian ini. Nah ini bagus. Tapi ininya bukan merah lagi. Jadi ada sesuatu di situ. Something. Begitu juga yang bawah. Ya, ini deteksi paling gampang. Cuman dipakai ophthalmoscope, dimundurkan, kena dua-duanya merah atau orange. Merahnya di bawah atau di atas. Atau semua merah. Gitu. Itu doang. Next. Nah ini normal semuanya ini. Agak sedikit orange tapi full semuanya. Ini merah. Nah ini juga pada saat kena red reflect dilihatnya tetapi yang sebelah kanan bukan merah. Agak kekuningan. Nah begitu. Itu ada masalah. Itu aja. Next. Enggak ada yang besar ya. Ini mata normal. Nanti materinya dibagi PPT enggak ya? Atau di-share aja? Di-share ya? Kalau mau nanti ke panitia, materi yang ini di-copy ya? Oh kopi itu, kalau kopi itu enggak jelas. Enggak jelas karena ini kan warnanya merah, orange dan sebagainya. Ya minta aja ke panitia. Nah ada grup WA-nya, masuk grup WA, nah, semoga nanti bisa dilihat beda-bedanya begitu. Nah bagus sekali, aduh Mas Wijen lumayan istimewa. Nah ini optik disc, optik cup optik sama optik disc ini yang bagus. Normal view, ya semuanya kan merah, keorangean dan rata. Ini yang normal. Tidak belentong-belentong, tidak ada putihnya, kemudian tidak ada merah-merahnya tebel dan sebagainya. Itu cuman halus, merah. Ini normal. Makular, nah normal view, kelihatan seperti ini.
Yang bawah, Mas. Nah, seperti ini. Ini ada merahnya. Ini macular degeneration. Yang tadi pakai Amsler grid ya tadi ya. Ya, kalau pakai ophthalmoscope kelihatan itu dia udah macular degeneration. Ketahuan. Kenapa? Karena merahnya seperti ini. Gitu. Ya, jadi merahnya ada noktahnya itu. Nah, itu macular degeneration. Ya, yang paling sederhana pakai Amsler grid. Ngelihatnya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau kita punya senjata ini, nah kita bisa tahu, oh Amsler grid ini macular degeneration seperti ini ngelihatnya. Begitu. Dan gambar-gambar yang lain. Next. Nah, ini optic nerve yang sehat, optic disc, optic nerve in eye with glaucoma. Kalau kita melihat glaukoma, yang pertama ini ada bintik-bintiknya. Kemudian ini enggak bulat. Beda dengan yang normal. Yang normal bulat, bagus. Nah, kemudian cupnya itu bentuknya enggak lingkaran. Kemudian ada belentong-belentongnya, merah-merahnya itu. Nah, itu gambar seperti ini namanya glaukoma. Bisa kelihatan. Oh, glaukoma seperti ini. Ya, makanya kalau misalkan pakai kopi, kertas, susah. Memang perlu lihat PPT yang aslinya. Gitu. Ada videonya nanti. Next. Ini pakai grup Instagram enak, tinggal kirim aja satu. Telegram kok Instagram. Telegram. Next. Nah ini. Dot atau blood intraretinal hemorrhage. Kan beda dengan yang tadi. Ini agak kekuningan. Kemudian ada noktah-noktah merahnya. Nah, ini udah nggak mulus lagi nih. Nah kemudian ini ada pecahan-pecahannya. Ya, ini ada kuning, di sini ada noktah merah. Ini namanya intraretinal hemorrhage. Beda ya. Tadi yang mulus merah. Nah, ini ada warna yang berbeda, tidak mulus lagi. Nah, itu penyebab adanya kelainan. Macam-macamnya, ya ini bisa dipelajari, bisa dilihat. Intinya bahwa yang normal seperti apa, di luar normal itu pasti ada kelainan. Next. Myopicus fundus. Nah, ini minus tinggi, itu jelek banget kondisinya. Jelek sekali. Tidak ada, kalau tadi ada arteri agak tebel, vena agak tebel, arteri agak tipis. Ini enggak ada yang tebel, enggak ada yang tipis. Nah, kemudian bentuknya tidak tidak mulus lah. Gitu. Merahnya tidak mulus atau merah agak orange-nya enggak mulus lagi. Jadi ada semacam warna yang berbeda. Tidak ada arteri, tidak ada vena dan sebagainya. Ini myopic fundus. Next. Nah, untuk mempermudah melihatnya, bagaimana mengoperasionalkan ophthalmoscope, semoga bisa dilihat, ini ada tutorialnya di videonya. Nah, mungkin nanti bisa menginspirasi kita bahwa pemakaian ophthalmoscope sangat mudah sekali. Tidak sesulit yang kita bayangkan. Monggo, Mas.
Spot the optic nerve if you can. Oh yeah, this one's good. Oh, this is sick. Nice. Wipe it down, 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 wipe. Baik, terima kasih. Gimana ini, mau dilihatkan alatnya atau gimana? Atau mempraktekkan masing-masing? Atau ada kita pertanyaan? praktek perwakilan silakan. aja. Praktek Oke, perwakilan silakan. dua putri, dua putra. Jadi yang putri periksa putri, putra periksa putra, gitu aja. Ya, gitu. Berarti sama aja workshop ya. Yuk silakan, bisa maju. Iya, soalnya ini dekat sekali nih. Kalau laki perempuan bahaya. Laki-laki perempuan harusnya. Ya, ini videonya, tutorialnya. Jadi bisa nanti kita mulai supaya kita memudahkan untuk pemakaian alat ophthalmoscope ini. Yuk, silakan yang mau coba alat. Ya, silakan. Monggo. Jadi yang pasien laki dulu aja, Mbak. Laki dulu aja. Laki ya. dulu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh satu orang. Operatornya mungkin saya. Mas Zaki masih ngantuk dia. Kecil ya, bawa coklat tadi. Nggak bawa coklat saya. Yang mau diperiksa, monggo silakan satu orang, laki-laki. Ya, silakan. Yang pengen lihat bisa maju ke depan, kalau enggak yang bagian belakang enggak terlihat. Silakan duduk. Duduk aja ya. Yang pertama, enggak, lurus saja, lurus. Lihat jauh. Nah, biasanya kalau satu ruangan itu 6 meter. Ya, lihat huruf E. Ya, kalau Snellennya, optotipnya E. Kalau atau lihat satu huruf di jarak 6 meter di tempat kita bekerja. Jadi satu huruf aja, suruh melihat ke depan, begitu. Nah, yang pertama tadi kita arahkan on off. Arahkan on off, kita melihat dari depan, ini red reflect. Matanya minus ya? Kacamatanya bukan minus, nggak ada. Tapi agak merahnya agak ke atas, kayak tadi. Kalau atas kan minus, tapi enggak, normal ya. Nah, ini baru kelihatan ini. Ini baru kelihatan. Nah, bisa kelihatan. Dan kanan kirinya sama. Sama ya? Iya, tuh. Pertama. Kemudian yang kedua, kita tetap lihat ke depan. Oke, lihat ke depan tetap. Lihat sampai bisa melihat dekat.
Masih bagus semuanya. Ada yang nyoba nggak? Ada yang mau nyoba? Lampu ini. Laki-laki yang mau nyoba? Itu paling jelas. Tapi kelihatan masih agak kecil. Karena hidup kelihatan banget. Tadi yang tampilan ini kan ada tampilan sama aja, sama aja. Oh, cuman beda dirasa. Iya, satu nggak oh, iya. Sama. Kalau lihat kudusnya semua sama. Semua sama. Iya. Cuman posisinya nanti mungkin beda. Oh, posisi glaukomanya. Kalau glaukomanya tadi di mana itu aja. Ayo monggo yang perempuan monggo mau coba. Oke. Yang perempuan, kalau nggak ada yang laki-laki, silakan. Ya, silakan, Mas. Kalau mau nyoba, Mas. Silang. Iya, silau. Jadi gelap. Benar, kena silau. Kiri. Nanti gelap-gelap duanya. Boleh volunteer. Iya. Justru kelihatan malah. Tapi kalau udah ketemu enaknya paling Pasien siji. Tuh. Jadi pasien tuh. Jadi pasien. Tuh. Apa?
Pak Norfirman? Duduk. Ngomong. Duduk, bentar. Duduk. Plus, biar kelihatan fokus. Spot the optic nerve if you can. Oh yeah, this one's good. Pembuluh darah.
Oke. Yang tadi, oke. Ya itu daerah ada pembuluh darahnya itu. Nah itu, ada garis. Oke. Yang kita cari itu. Nah itu ada kelihatan. Itu nggih. Oke. Fokus. Oke. Ya. Sudah. Oke. Oke, emang pemakaian perlu belajar ya. Belajar agak lebih mendalam untuk pemakaian alat oftalmoskop. Untuk kepada Bapak Haji Midianto AMD RO, kami persilahkan untuk menyerahkan tanda cindera mata dari panitia seminar Pengda DIY kepada Bapak Nova Joko Pamungkas AMD RO SEM